di situ itu dari hari Jumat, dari Jumatnya kumpul, hari Sabtunya juga ke situ lagi. Nah hari Sabtu kejadian kan malam minggunya ya. Nah kejadian malam minggu tetap kumpul juga malam minggu. Di Sabtunya lah, Sabtu sore ngumpul sampai malam minggu. Eki juga ada. Malam itu baru dapat kabar dari Tania, gitu. Dapat kabar dari Tania bahwa Eki kecelakaan. Tuh, Tanianya emang dari Jenderal si Wahyu siapa? Wahyu Purnomo gitu. Kalau mau pendalam liga ini aja, yang hari Sabtunya aja, yang tanggal 27 aja, yang hari Sabtu itu. Hari Sabtunya aja. Biar enggak bingung kita. Dari Sabtunya. Sebenarnya sama hari saksi. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya datang sini aja. Kumpul-kumpul di depan warung SMA 4, siapa aja tuh jam berapa, siapa aja mulainya di hari Sabtu. Hari Sabtu aja. Cari hari Sabtu itu Liga sama Eki dari Majalengka kan datang langsung ketemu Bina Liga ada di situ. Terus almarhum Eki itu minta diantarkan beli minuman sama Bina. Minuman apa nih? Gingseng. Beli gingseng. Baik lagi, saya masih di situ. Saya tidak terlalu memperhatikan Eki sama Bina keluar sih beli minuman atau apa terlalu, tapi emang saya melihat. Terus datang kedua temennya, dia tuh minum di kebun, soalnya nggak boleh minum depan warung Pak. Di warung itu emang nggak boleh minum. Jadi sana saya sama Bina ngeliat juga. Dari situ Eki keluar mau jemput. Jam berapa tuh Eki bilang mau jemput Vina? Setengah lima mau jemput. Dari situ nggak ketemu, datang juga almarhum. Saya jemput Lutfia habis maghrib. Masih di situ. Eki belum datang lagi. Maghrib ya. Kita habis bisa cuma lewat tuh. Almarhum sama Vina itu cuma lewat, nggak tahu mau kemana, lewat. Oh, nggak sempat ngumpul lagi di warung depan tempat itu? Nggak sempat, cuma lewat. Yang lihat. Jadi 4:30 bilang mau jemput Vina. Ya. Terus balik lagi? Nggak balik lagi. Lewat warung SMA 4 jam berapa itu? Habis Isa. Bina sama saya dia. Bina, saya sama Lutfia itu masih di situ Pak. Sampai jam 11 malam dikabarin udah nggak ada. Yang ngabarin Wahyu Purnomo. Terus saya sama Lutfia itu langsung ke rumah sakit duluan. Emang belum tahu posisinya almarhum itu ada di mana. Saya nyari ke rumah sakit terdekat. Karena sakit Cermai. Rumah sakit Cermai sepi, nggak ada apa-apa juga. Langsung ke rumah sakit Gunung Jati. Di rumah sakit Gunung Jati itu langsung ke ruang jenazah, udah rame banget itu. Ramai banget tuh siapa yang terekam di kepala ingatan Mas Liga waktu itu yang ramai banget? Ada siapa aja? Di situ ada temen, ada Kotoy, ada Cepot, ada polisi juga, ada mobil polisi situ. Ada sahabatnya almarhum juga, Satrio sama Satrio sama Ferdi di situ ada. Itu mereka anggota ormas ekstasi gitu? Ini sebut-sebut teman-teman dekatnya. Bukan ekstasi? Ada sebagian ada. Oke. Ada. Lalu dimintai verifikasi sama dokter apa security gitu Pak. Mintai ini bener bukan almarhum Eki, sama dibawa ke ruangan IGD atau apa kayak gitu. Melihat ini Vina bukan? Iya Pak. Sudah meninggal? Masih bernafas, cuman udah ngorok. Ngorok tuh sakratul maut. Udah ngorok aja nafas. Udah ngorok. Saya nggak merhatiin yang lain sih Pak, nggak merhatiin dari dekat. Dari mejanya ke sana, dia almarhum Vina udah gitu aja udah ngorok. Di sini udah darah, tangannya juga udah patah di sini. Itu saya keluar nggak kuat Pak liatnya, kasihan. Keluar lagi, minta dihubungi almarhum, ibunya almarhum Eki itu. Di Majalengka itu? Iya dihubungi, saya minta tolong sama Pak Cepot. Dia yang ngomong, nomornya saya kasih, lupa saya siapa itu. Itu jam berapa tuh? Ketika ke kamar jenazah, jam berapa tuh? Jam 11 sampai jam 12, sekitar segituan. Berapa lama di ruang jenazah untuk melihat Eki kan di ruang jenazah? Berapa lama di situ? Saya di situ Pak, masih di situ tuh sekitar 30 menit tuh saya di luar. Terus ke tempat UGD dari itu. Jadi setengah jaman di ruang jenazah tempat Eki, baru kemudian ke UGD. Iya. Ada Vina yang udah disebut ngorok tadi itu ya. Parudianya udah ada Pak di situ? Belum. Nungguin. Sampai Mas Liga keluar dari UGD belum datang parudiananya? Belum, nungguin ibunya dulu. Oh, datang dari Majalengka. Ibunya datang, ibunya bilang tolong kabarin ke almarhum keluarga almarhum Vina. Saya berangkat ke sana Pak. Pas balik lagi udah ada parudiannya. Nah, waktu katakanlah menjenguk Vina di UGD,
pakaian yang dipakai oleh kita apa yang teringat oleh pas Liga? Ya kayak rok hitam gini, pendek gini, sama kayak tank top gitu lah. Terus ada kayak warnanya hitam juga? Hitam, kan kayak ada putih-putihnya sini Pak. Iya. Set short itu. Bukan celana panjang ya? Bukan celana panjang. Saya kalau keterangan Mas Liga tahun 2024 yang mengoreksi keterangan tahun 2016 itu sudah cukup banyak saya simak. Saya itu Mas Insan justru penasaran bagaimana seorang Liga Akbar, berarti prosesnya, bagaimana seorang Liga Akbar bisa memberikan keterangan, bisa tidak disebut sebagai keterangan palsu tahun 2016. Bagaimana sih prosesnya sampai seorang Liga Akbar tanda petik direkrut untuk menjadi seorang saksi yang memberikan keterangan palsu? Itu bagaimana proses perekrutannya itu? Awalnya kan setelah kejadian itu Pak, ada beberapa polisi yang rekannya Bapak Rudiana itu datang ke rumah, ketemu pakai seragam, menanyakan bareng nggak sama saya, nggak dijelasin, cuma menanyakan itu, terus dia pulang. Beberapa hari ada lagi datang sama pakai seragam biasa. Orang yang sama, beda? Beda, pakai pakaian bebas, bukan seragam, pakai pakaian bebas. Dia datang sama menanyakan begitu, dia pulang juga. Pas yang ketiga sama, datang lagi, orang beda lagi, menanyakan kayak gitu juga sama. Menanyakan apa? Menanyakan bahwa Liga itu ada di situ nggak bareng sama Eki. Itu saya udah jelaskan berapa kali Pak. Ya itu tidak. 3 kali dikunjungi, 3 kali ditanyai oleh petugas yang berbeda, jawaban Mas Liga tetap sama, yaitu tidak bareng sama. Ada intimidasi nggak selain pertanyaan yang 3 kali didatangi itu? Intimidasi nggak ada, cuma rasa takut pasti ada sih Pak. Setelah udah 3 orang rekan Bapak Rudiana itu datang, saya ditelepon Pak. Sebentar, saya mundur. Ini dari tadi dikatakan rekan Bapak Rudiana. Jadi mereka itu datang berulang kali itu pula menyebut kami rekan Pak Rudiana. Begitu. Serius, kami rekan Pak Rudiana. Iya. Atau anak buah Pak Rudiana? Enggak, rekan. Disebut nama kami rekan Pak Rudiana. Iya. Kenapa ya kok sampai harus memperkenalkan diri begitu ya? Kan saya bayangkan kalau polisi begini. Perkenalkan, selamat sore Bapak, kami dari Polsek Talun, kami dari Polresta Cirebon, kami dari Polres Cirebon. Kenapa ini? Kami rekan Bapak Rudiana. Nggak ngerti, mungkin bisa buat lebih percaya mungkin Pak. Jadi Memang Mas Liga kenal Pak Rudiana? tahu, kalau kenal dekat enggak tahu. Bagaimana? Potret taunya Pak Rudiana itu bagaimana? Seberapa jauh bisa tahu Pak Rudiana itu? Seperti apa taunya? Oh, tahu ya karena waktu almarhum minta uang nganterin gitu aja. Almarhum Eki? Ya, minta uang, ngobrol, pernah nitipin juga ke saya kalau almarhum mau sekolah, nitipin. Begini Mas Liga, apakah Pak Rudiana itu memiliki hubungan yang khusus dengan Mas Liga sampai petugas kepolisian memperkenalkan diri bahwa kami adalah rekan Pak Rudiana? Enggak ada. Nggak punya hubungan antara Mas Liga dengan Pak Rudiana? Enggak ada. Hubungan saudara nggak? Bukan. Nanti kita dulu dari ini lebih jauh deh tentang pertemanan dengan Mas Liga Akbar dengan Eki, anaknya Pak Rudiana nih. Dari mana tuh berangkatnya jadi teman, jadi kenal sama Eki? Dari mana berangkat? Awalnya dari organisasi. Organisasi geng motor, Bukan geng motor, organisasi masyarakat eksis itu. eksisi. Ya, dulu. Oh, udah bukan geng motor lagi. Bukan masyarakat Pak. Karena mereka punya badan hukum katanya begitu. Waktu itu ya udah jadi ormas. Iya, sudah. Jadi anggota ormas eksesi juga? Dulu Pak sempat. Iya ya. Sama dengan Almarhum. Eki. Iya. Kenal di situ. Kenal di situ mainan motor kan. Sama-sama sumber. Sama-sama Sumber. Kalau Eki kan apa? ID 04 sumber ya? Iya. Kalau Mas Liga Di Basel. Basar itu lain sama eksisi atau gimana? Secara organisasi? Oh beda Pak. Cuman naungannya masih sama. Oh, Sama. Iya. Sama. Bumi Arumsari saya kira dulu. Memang kenal dekat dengan Eki. Kalau dekat. Dan Eki memperkenalkan Mas Liga ke orang tuanya, Iya. yaitu Pak Rudiana. Ke mamanya sih. Ke mamanya. Iya, ke mamanya. Hmm. Kenalin. bukan ke Pak Rudiananya. Bukan. Karena ketemu mamanya waktu dulu. Dikenalin sama mamanya. Ini siapa lagi gitu ya? Jadi saya kenalin. Liga. Jadi waktu itu masih satu rumah ya Pak Rudiana dengan isinya. Bukannya kabar-kabarnya beliau berdua itu pisah. Oh, setahu Liga udah pisah sih. Pak Yudi apa ya Pak? Saya masih penasaran Pak. Kenapa nama Aibtu Rudiana itu secara eksplisit dan berulang harus diucapkan oleh petugas yang datang ke tempat Liga Akbar? Ya, gini Pak. Apakah ini nama yang sangat powerful di kota Cirebon? Makanya tadi saya diam itu biar Pak Reja penasaran dulu. Jadi pertanyaan gitu. Makanya biar jadi pertanyaan. Jadi gini, Strategi Pak Rasman ini strategi sama dengan Pak Reza. jadi gini, Liga Akbar ini dengan Eki itu punya hubungan yang dekat lah pertemanannya. Karena
selama Eki masuk sekolah, yaitu ajaran baru sekolah di Majalengka itu, Liga Akbar itu menemani di sana. Di Majalengka itu sudah sekitar 3 bulan ya, 3 bulan tinggal bareng dengan Eki dan ibunya untuk sekolah di Majalengka. Oke. Mungkin informasi ini juga belum terlalu luas kali ya, karena mungkin tahunya Eki ya Cirebon. Iya. Ini sekarang di Majalengka. Di Majalengka. Di tahun berapa tuh Pak ini? 2016an lah, itu masuk ajaran baru ya. Nah, SMK, SMA apa SMP? SMA 1 Sukahaji. SMA ya. Nah, ini sebelumnya kan Eki dan ibunya itu kan tinggal di Arumsari. Tapi posisinya ibunya Eki dengan bapaknya Eki ini sudah pisah, sudah bercerai. Makanya Liga Akbar itu diminta untuk menemani Eki itu di Majalengka, untuk menemani di Majalengka bertigaan dengan ibunya. Jadi Liga ini punya hubungan dekat sama Eki, sama ibunya, dan dengan Pak Rudiana, karena berapa kali juga bertemu ya, dan tahu bahwa Liga juga teman Eki juga berteman dengan Liga. Jadi Liga waktu itu berdomisilinya di Majalengka. Di Majalengka, pada saat itu di Majalengka. Nah, setelah kejadian itu, malamnya kejadian, posisi Liga ini kan terakhir dengan Eki di warung depan SMA 4. Nah, makanya Pak Rudiana ini sempat berapa kali menanyakan sebelumnya juga ketemu di rumah sakit pada saat malam kejadian, karena yang memberitahu ada kejadian tersebut Liga Akbar, awalnya ke ibunya ya. Nah, selang sudah diberitahu, itu atas perintah siapa memberitahu ke keluarganya? ke ibunya Eki, Dari pihak rumah sakit. Jadi yang ngasih tahu ibunya Eki itu Liga Akbar. Itu karena ibunya kan ada di Majalengka. Ini ke keluarganya Vina nih. Ke ibunya Eki, lalu ibunya Eki datang, terus Pak Rudiana datang ya. Tapi Pak Rudiana tidak di konteks sama Liga ya, begitu ya. Nah, di rumah sakit itu sudah datang ibunya Eki sama bapaknya Eki, karena ini saling kenal. Makanya dengan kejadian itu Pak Rudiana ini komunikasi dengan Liga Akbar. Nah, terus diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang-barang yang digunakan oleh Eki pada saat kejadian. Mas Liga tahu dari mana bahwa Eki sudah tidak ada? Di situ kan langsung datang ke kamar jenazah, Pak. Yang memberitahu untuk datang ke kamar jenazah siapa? Awalnya saya nyari dulu, Pak. Mulai nyari ke rumah sakit terdekat tuh, pas tahu dari kabar. Tahu dari kabar bahwa almarhum udah nggak ada, katanya kecelakaan. kabar dari mana? Bahwa ada kecelakaan yang menimpa almarhum. Dari Tania. Tania itu siapa? Tania yang waktu nongkrong bareng di SMA 4, teman. Tania tahu dari mana? Dari Wahyu Purnomo. Wahyu Purnomo itu siapa? Dulu masih ketua ekstasi 04 juga. Oh, jadi di dalam ekstasi ini tersebarlah informasi bahwa salah satu anggotanya yaitu Eki meninggal akibat kecelakaan. Sampailah itu dari mulut ke mulut ke telinga Mas Liga. Lalu Mas Liga memberitahu ke ibu dari Eki di Majalengka. Jadi sempat datang ke kamar jenazah. Sempat. Ada tidak luka tusuk? Saya nggak pernah memperhatikan banget sih kalau Tidak memperhatikan kondisi jasad Eki tidak? kalau ngeliatin dari tangan, dari wajah saya mau liatin. Cuma kalau buat luka tusuk kayak gitu saya nggak memperhatiin, Pak. Oke.